Bab 1376 Kebuntuan. Mengapa ada begitu banyak bangunan Heaven's Legacy Rache di sini? Dewa kuno Jailsea dengan penasaran bertanya. Dia selalu percaya bahwa pemilik Treasuri warisan leluhur adalah ras dewa raksasa, tetapi sekarang tampaknya dimensi ini awalnya milik ras warisan surga dan baru kemudian diperoleh oleh ras dewa raksasa. Jadi itulah yang terjadi. Pantas saja tempat ini menyimpan rahasia untuk menjadi dewa-dewa. Dewa kuno Jailsea akhirnya mengerti. Karena dimensi ini awalnya milik ras warisan surga peringkat ketiga, dapat dimengerti karena itu berisi harta karun yang dapat membantu seseorang untuk maju ke tingkat dewa-dewa. Di mana mereka bersembunyi? Dewa kuno Ais Jade memindai area itu saat dia dengan cepat bergerak maju. Tiba-tiba, kristal di tangannya mulai berkedip dengan cahaya biru. Bola kristal di tangan dewa kuno Jailsea juga menunjukkan reaksi. Mereka bersembunyi di dekat sini? Dewa kuno Jailsea mencibir. Kendalikan energimu dan perlahan mendekat, lalu kita bisa menangkap dan membunuh mereka dalam satu gerakan. Dewa kuno Ais Jade mengirim pesan kepada yang lain. Dari kekalahan dewa kuno Jailsea, dewa es Gyo kuno dapat mengetahui bahwa kelompok Xin Wuheng memiliki beberapa keterampilan. Apalagi, karena terburu-buru mencari rombongan Xin Wuheng, mereka sama sekali tidak beristirahat. Dengan demikian, dewa kuno Jailsea masih belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya dan hanya bisa menggunakan 70% dari kekuatannya. Duduk saja diam dan tunggu kematianmu, haha. Dewa kuno Jailsea tertawa dalam hati. Dewa kuno Ais Jade sebenarnya sedikit lebih kuat dari kekuatan penuhnya. Padahal dia hanya bisa menggunakan 70% dari kekuatannya. Jika dia bekerja sama dengan dewa kuno Ais Jade, mereka tak terhentikan. Selain itu, Giok Es Dewa Kuno sangat berhati-hati, jadi Xin Wuheng dan Zhao Feng tidak akan pernah bisa melarikan diri. Di sisi lain, Zhao Feng dan Xin Wuheng dengan cepat mundur. Dua dewa-dewa setengah langkah? Ekspresi Xin Wuheng meredup. Setelah pertempuran terakhir mereka, jika dia bekerja sama dengan Zhao Feng, dia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu melawan dewa-dewa setengah langkah. Tetapi jika ada dua dari mereka, dia tidak punya kesempatan. Dia juga harus mempertimbangkan bagaimana Ancient Soul Hall bisa masuk ke dimensi ini. Untungnya, kami memiliki menara sensorik. Zhao Feng merasa agak diberkati. Tanpa menara sensorik, mereka tidak akan memperhatikan kelompok balai jiwa kuno sampai mereka menyerang. Haruskah kita mundur dari tempat ini, atau? Xin Wuheng meminta pendapat Zhao Feng. Masuki menara sensorik. Zhao Feng segera menjawab. Kelompok balai jiwa kuno jelas memiliki beberapa alat khusus yang dapat merasakan posisi mereka. Dalam hal kecepatan, mereka jauh lebih lambat dari dewa-dewa setengah langkah. Jika mereka mundur dari tempat ini, mereka akhirnya akan ditangkap. Selain itu, memasuki menara sensorik adalah saran kucing pencuri kecil itu. Menurut kucing kecil pencuri, kondisi menara sensorik yang terpelihara dengan baik berarti bahwa bahkan dua dewa-dewa setengah langkah akan membutuhkan waktu untuk mematahkan pertahanannya. Suos, suos. Zhao Feng dan Xin Wuheng memasuki menara sensorik dan langsung pergi ke lantai atas. Kemuliaan Dewa Kuno dan Gunung Matahari Dewa Kuno juga hadir. Tuan Wuheng, Balai Jiwa Kuno benar-benar mengirim dua dewa-dewa setengah langkah. Dewa kuno Gunung Sundermaun memiliki ekspresi tak berdaya. Ras dewa raksasa tidak pernah menyangka bahwa Balai Jiwa Kuno akan memiliki beberapa cara untuk memasuki perbendaharaan warisan leluhur. Jika tidak, mereka setidaknya akan mengirim dewa-dewa setengah langkah untuk menemani Xin Wuheng. Kucing kecil pencuri itu melompat ke platform logam dan memberi isyarat, menunjukkan bahwa tidak perlu terlalu sedih. Kucing kecil pencuri mengatakan bahwa ia sudah memiliki kendali dasar atas menara sensorik dan telah mengaktifkan beberapa pertahanan. Bahkan dengan dua dewa setengah langkah, Balai Jiwa Kuno masih membutuhkan waktu sebelum mereka bisa masuk. Zhao Feng menyampaikan arti kucing kecil pencuri itu. Apakah begitu? Mata kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Gunung Sundermaun berkedip. Di luar menara sensorik, tim Balai Jiwa Kuno perlahan mendekat. Mereka benar-benar berhasil melihat bahwa kami datang dan bersembunyi di gedung Heaven's Legacy Rache. Dewa kuno Jailsea agak kagum.
Sebelumnya, mereka bersiap untuk perlahan mendekati lokasi segel dewa kuno ketika mereka menyadari bahwa itu mulai bergerak dengan cepat, tetapi setelah mencapai lokasi tertentu, itu berhenti. Itu tidak mungkin, Dewa Kuno Ais Jade dengan dingin berkata. Mereka telah melakukan banyak persiapan sebelum memasuki tempat ini. Misalnya, bola kristal adalah alat khusus yang dibuat oleh dewa-dewa stellar aspek yang dapat merasakan lokasi segel dewa kuno. Tim balap dewa raksasa telah memasuki tempat ini tanpa persiapan apapun, jadi bagaimana mereka memperhatikan mereka terlebih dahulu? HMPH, meskipun mereka bersembunyi di menara ini, mereka masih mencari kematian. Serang di sana dan bunuh mereka semua. Dua anggota tim Dewa Kuno Ais Jade sudah mulai tidak sabar. Masuk, Dewa Es Giok Kuno berteriak. Jika Xin Wuheng benar-benar memperhatikan mereka sebelumnya, pasti ada penyergapan menunggu mereka di dalam menara. Namun, dia tidak takut akan penyergapan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, trik kecil seperti itu tidak berguna. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 5 anggota balai jiwa kuno terbang ke pintu masuk menara. Tepat pada saat ini, banyak lubang kecil muncul di dinding menara perak, memuntahkan sinar cahaya perak. Sinar cahaya perak ini langsung membentuk susunan yang rumit. Dengan arai yang diaktifkan, domain perak terbentuk. Kata-kata dari Heaven's Legacy Rache tercetak samar-samar ke domain ini, memancarkan aura kuno dan usang. Domain perak meliputi seluruh menara sensorik, memotongnya dari anggota balai jiwa kuno. Arai domain yang sepele, pecah. Dewa kuno Jailsea mengulurkan telapak tangan, melepaskan telapak tangan besar air hitam. Bagian dari domain perak yang diserang runtuh seolah-olah akan hancur. Tetapi pada saat ini, kata-kata Heaven's Legacy Rache pada domain mulai bersinar dengan kilau yang aneh. Sesaat kemudian, serangan Dewa Kuno Jailsea mulai melemah secara bertahap, energinya memudar. Apa yang sedang terjadi? Dewa Kuno Jailsea terkejut. Semua orang di dalam menara sensorik sangat gembira. Hebat, domain pertahanan ini dapat memblokir serangan dewa-dewa setengah langkah. Dewa Kuno Gunung Sundermaun berseru kaget. Tidak hanya itu, tetapi serangan Dewa Kuno Jailsea tampaknya telah diubah menjadi sumber energi untuk menara sensorik. Zhao Feng bisa melihat lebih banyak. Kucing pencuri kecil itu tersenyum, tampak sangat bangga dan sombong. Haha, Brother Chet, kamu benar-benar tangguh. Dewa Kuno Sundermaun tertawa terbahak-bahak. Kemuliaan Dewa Kuno juga terkikik pada tampilan kucing pencuri kecil itu. Kucing pencuri ini, Zhao Feng melirik gambar di Nonagon, pikirannya tertegun dan takjub. Dia ingat sebelumnya bahwa menara sensorik perlu membatasi jangkauannya menjadi 500.000 li untuk dapat menampilkan informasi rinci dari daerah tersebut. Tapi sekarang, kisaran ini telah meningkat menjadi 800.000 li. Terlebih lagi, kucing kecil pencuri itu baru saja mengatakan bahwa dia masih bisa mendapatkan kendali lebih besar atas menara sensorik. Semuanya, kita tidak bisa hanya duduk-duduk. Kita perlu menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan kita. Xin Wuheng tiba-tiba berkata, meskipun mereka aman untuk saat ini bukanlah strategi jangka panjang. Kekuatan adalah segalanya. Aku merasa bahwa aku hampir menerobos. Hal yang sama untukku. Kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Gunung Sundermaun memiliki ekspresi yang serius dan sungguh-sungguh. Zhao Feng dan Xin Wuheng melanjutkan untuk mengambil semua yang telah mereka panen. Ini adalah buah gelas darah surgawi. Gunung Sundermaun Dewa Kuno sangat bersemangat. Buah kaca darah surgawi tidak memiliki efek normal pada ras dewa raksasa. Itu bisa meningkatkan vitalitas mereka secara besar-besaran, tapi juga bisa menyatu ke dalam darah mereka dan memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan ketebalan garis keturunan mereka. Ada juga 9 bunga teratai jade life, dan dengan 9 daun teratai. Kemuliaan Dewa Kuno juga terkejut dan gembira. Kucing pencuri kecil itu melompati dan mengambil sebagian besar. Zhao Feng memutar matanya. Mayoritas sumber daya yang digunakan kucing pencuri ini sebagian besar untuk digunakan. Tapi kucing pencuri kecil itu benar-benar telah memberikan pelayanan yang baik kali ini. Zhao Feng tidak peduli, dan yang lainnya juga tidak keberatan. Setelah kucing pencuri kecil itu memilih, Zhao Feng dan Xin Wuheng tidak diragukan lagi menjadi yang berikutnya. Zhao Feng pertama-tama memilih bunga kehidupan 9 teratai giok, kemudian beberapa sumber budidaya yang baik untuk jiwa, dan akhirnya, dia memilih beberapa sumber daya budidaya maksud waktu. Setelah membuat pilihannya, Zhao Feng memasuki dimensi jubah ruang waktu. Aku sudah mendekati puncak peringkat 8.
Setelah aku mengambil bunga kehidupan giok 9 teratai, aku pasti bisa sampai di sana, dan bahkan ada kemungkinan aku bisa menembus ke peringkat 9. Petik 2. Kekuatan ilahi Zhao Feng sudah sangat kuat, dan niat jiwanya juga telah mencapai peringkat 9. Satu-satunya hal yang kurang adalah kultivasinya. Setelah mengambil bunga itu, Zhao Feng segera merasakan 9 aliran energi murni mengalir melalui tubuhnya dan menuju dantiannya. 8 aliran pertama mengalir ke 8 tahap ilahinya, menstabilkan fondasinya. Proses ini agak lambat. Aliran energi ke-9 mengalir ke tempat di atas tahap ilahi ke-8-nya. Selama Zhao Feng mau, dia bisa mulai membentuk tahap ilahi, dan dia akan memiliki sekitar 40% peluang untuk berhasil menembus peringkat 9. 8 aliran energi murni cukup untuk membantuku mencapai puncak peringkat 8, tapi peluang untuk mencapai peringkat 9 terlalu rendah. Saya mungkin juga menutup kekuatan obat ini dari aliran ke-9 dan menyimpannya untuk nanti. Zhao Feng tiba-tiba mendapat ide. Begitu dia mencapai puncak peringkat 8 dan menstabilkan kekuatannya, dia bisa menggunakan aliran energi ke-9. Pada titik itu, peluangnya untuk mencapai peringkat 9 mungkin akan lebih besar. Setelah memikirkan hal ini, Zhao Feng memindahkan aliran energi murni ke-9 dan menggunakan maksud air es untuk menyegelnya. Zhao Feng kemudian menutupinya dengan maksud ruang waktu sehingga kekuatan obat tidak akan hilang. Selain Zhao Feng, ketiga anggota ras dewa raksasa juga mencoba membuat terobosan. Sedangkan untuk kucing kecil pencuri, dia masih meraba-raba menara sensorik. Di luar menara sensorik, salah satu anggota tim Dewa Kuno Ais Jade terampil dalam arai dan bahkan memiliki pemahaman tentang arai warisan surga. Jadi, mereka tetap di luar dan memberi waktu kepada Master Arai untuk bekerja. Selain itu, mereka juga menemukan banyak harta karun di tempat ini. Anggota lain dari Aula Jiwa Kuno telah memasuki pengasingan sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Ini juga bagus. Setelah saya benar-benar pulih, saya akan mendapatkan Zhao Feng itu dan membuatnya memohon kematian. Dewa Kuno Jail Sea menggunakan waktu ini untuk menyembuhkan luka di Soul Origin miliknya. 10 hari kemudian, Master Arai yang kelelahan dan sedih pindah dari menara sensorik. Orang tua ini tidak kompeten. Aku tidak bisa menghancurkan susunan warisan surga itu, kata Dewa Kuno peringkat 9 dengan memalukan. HMPH, buang-buang waktuku. Dewa Kuno Es Giok dengan dingin menderu, dingin yang menusuk tulang hampir menyebabkan jiwa Dewa Kuno peringkat 9 kehilangan kesadaran. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa berkomunikasi dengan mereka. Dewa Kuno Ais Jade mengeluarkan token pesan dan mengirim pesan ke tim Yu Heng. Kami telah menemukan lokasi Xin Wuheng, tapi mereka bersembunyi di dalam gedung Heaven's Legacy Rache. Bangunan itu memiliki susunan pertahanan yang tidak bisa kita hancurkan. Petik 2. Kenapa kamu tidak menghubungiku lebih awal? Di sisi lain, suara Yu Heng tanpa emosi, tapi diliputi dengan hawa dingin yang menyeramkan. Dewa Kuno Ais Jade dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka berspekulasi bahwa Yu Heng mungkin ahli dalam seni rahasia warisan surga, tetapi jika Yu Heng sendiri tidak ada di sini, mungkin akan sangat sulit untuk membatalkan susunannya. Pada saat ini, Yu Heng berbicara dengan nada percaya diri, jika saya ada di sana secara pribadi, arai warisan surga itu tidak akan berguna. Tapi meskipun saya tidak bisa sampai di sana dalam waktu sesingkat itu, memecahkan arai adalah tugas yang sederhana. Bab 1377 mudah diurungkan. Aliran penghancuran Dewa Kuno dan tim Yu Heng perlahan melintasi kabut putih abu-abu, tanpa akhir yang terlihat. Di area ini, indera ilahi dan indera lainnya ditekan hingga 1/20 kekuatan asli mereka. Penindasan waktu di wilayah ini juga sangat kuat, membuat kecepatan perkembangan mereka sangat lambat. Selain itu, Dewa Yao yang sangat kuat kadang-kadang akan keluar dari kabut putih abu-abu. Semua orang tegang dan waspada, tidak berani ceroboh. Tempat ini mungkin adalah zona terlarang yang baru muncul, kata Yu Heng lembut. Sumber informasinya telah menunjukkan bahwa ini hanya zona bahaya kelas menengah. Kekuatan kelompoknya seharusnya cukup untuk menerobos masuk, tetapi hanya setelah memasuki tempat ini mereka menyadari bahwa situasi di lapangan tidak sejalan dengan laporan intelijen. Saat ini, Yu Heng menerima pesan. Wajahnya bersinar sebentar dalam kegembiraan dan kemudian dengan cepat menjadi dingin sekali lagi. Mereka telah menemukan di mana kelompok Xin Wuheng berada? Aliran penghancuran Dewa Kuno bertanya. Benar, Yu Heng mengangguk.
Kami tidak akan bisa sampai di sana tepat waktu. Aliran penghancuran Dewa Kuno agak gelisah. Sejak mereka memasuki dimensi ini, selalu dua tim lain yang menemukan lokasi Xin Wuheng. Secara kebetulan, setiap kali keberadaan Xin Wuheng ditemukan, tim aliran penghancuran Dewa Kuno akan selalu sangat jauh. Dan kali ini, mereka bahkan dihalangi di dalam zona terlarang yang berbahaya ini. Di dalam menara sensorik, kucing kecil pencuri sedang berjongkok di atas piring bundar hitam, dengan lembut menggerakkan cakarnya ke permukaannya. Zhao Feng dan yang lainnya semuanya berada dalam dimensi khusus mereka sendiri, berkultivasi. Tiba-tiba, dalam semburan riak spasial putih, Zhao Feng muncul. Dia sudah selesai menggunakan 9 Lotus Jade Life Flower untuk mencapai puncak peringkat 8. Mungkin karena jubah ruang waktu, Zhao Feng adalah orang pertama yang berhasil maju. Bagaimana itu? Zhao Feng segera melangkah maju untuk memeriksa situasi di luar melalui gambar yang dibuat oleh Nona Gon. Mereka sudah menyerah untuk memecah susunan. Zhao Feng memeriksa kelompok Dewa Kuno Jailsea. Selain Dewa Kuno Ais Jade, 3 lainnya semuanya dalam pengasingan. Tiba-tiba, Ais Jade Dewa Kuno berdiri. Pada saat ini, semua anggota lain dari Balai Jiwa Kuno mengakhiri kultivasi mereka. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng merasa ini agak mencurigakan. Kucing pencuri kecil itu juga melirik ke arah peta dengan bingung. Sesaat kemudian, Dewa Kuno Ais Jade mulai berdebar dengan riak kekuatan ilahi yang kuat. Seorang pemuda tampan dan anggun dengan tinggi lebih dari 1000 kaki muncul, berjubah aliran cahaya emas dan perak. Dia menatap dengan senyum acuh tak acuh ke menara sensorik. Proyeksi luar angkasa. Ekspresi Zhao Feng meredup. Fakta bahwa proyeksi luar angkasa pemuda ini telah muncul di sini adalah bukti bahwa dia juga berada di dimensi ini. Ini berarti Balai Jiwa Kuno masih memiliki anggota lain di sini. Terlebih lagi, jika proyeksi pemuda ini muncul pada saat seperti ini, apakah itu berarti dia punya cara untuk memecahkan larik? Ekspresi kucing pencuri kecil itu menjadi muram secara tidak normal. Menara sensorik, Arai Rahasia ke-132 dari Seni Rahasia Warisan Surga, Arai Skyhold yang menyerap Yuan. Saat proyeksi Yu Heng muncul, dia memanggil nama struktur dan larik yang menutupinya. Master Arai peringkat 9 di tim Dewa Kuno Ais Jade segera menundukkan kepalanya. Dari kata-kata ini, orang bisa melihat seberapa besar jarak antara dia dan Yu Heng. Jika Anda memahami seni rahasia warisan surga, Anda akan dapat dengan mudah menghancurkan area ini. Saat ini, saya hanya bisa memberitahu Anda kelemahan dari area ini, Yu Heng dengan acuh tak acuh berkata. Dewa Kuno Muyu memiliki sedikit pemahaman tentang seni rahasia warisan surga, segera kata Dewa Es Gyo Kuno. Master Arai Dewa Kuno peringkat 9 dari Balai Jiwa Kuno agak canggung melangkah maju. Oh, itu bagus. Sekarang saya akan memberitahu Anda di mana inti dari Arai Skyhold penyerap Yuan. Yu Heng melirik Dewa Kuno Muyu dan mulai berbicara. Dewa Kuno Muyu dengan sungguh-sungguh mendengarkan, dan matanya tiba-tiba membelalak kaget. Yu Heng memahami susunan ini seolah-olah ia secara pribadi meletakkannya sendiri. Yang ini idiot dan hanya bisa memahami 40%. Setelah penjelasan selesai, Dewa Kuno Muyu memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dewa Kuno Ais Jade dan yang lainnya sedikit terkejut. Tidak masalah, hancurkan Arai, Yu Heng acuh tak acuh berkata. Semuanya, pergilah ke tempat yang kuberitahukan padamu dan kita akan dapat dengan cepat menghancurkan susunannya. Dewa Kuno Muyu berkata, wajahnya penuh dengan keyakinan. Dalam waktu singkat, 4 anggota Aula Jiwa Kuno telah mengambil posisi mereka di sekitar menara sensorik. Di dalam menara sensorik, tidak baik, mereka akan merusak susunannya. Zhao Feng secara alami memahami apa yang dilakukan anggota Balai Jiwa Kuno. Dia dengan muram menatap proyeksi ruang itu. Pemuda itu memiliki wajah abadi yang tidak terganggu seolah-olah kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Selain itu, anggota Aula Jiwa Kuno baru mulai bergerak untuk menghancurkan susunan setelah proyeksi pemuda muncul. Ini adalah bukti bahwa pemuda ini sudah mengerti cara membatalkan larik. Twish, 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 twish. 4 anggota Balai Jiwa Kuno menggunakan serangan terkuat mereka pada Arai Skyhold yang menyerap Yuan. Arai Skyhold yang menyerap Yuan berdengung, kata-kata di atasnya berkedip cepat. Tapi kali ini, Arai tidak menyerap serangan ini. Kata-kata seperti kecebong yang tak terhitung jumlahnya di Arai Skyhold yang menyerap Yuan secara bertahap mulai bergerak mundur. Tidak baik, Arai akan rusak. Wajah Zhao Feng berubah serius.
Bahkan jika dia tidak memahami Arai sebanyak itu, dia bisa melihat bahwa anggota Ancient Soul Hall telah memahami kelemahan Arai dan akan segera membatalkannya. Kucing pencuri kecil itu menunjuk tanpa daya. Itu memberitahu Zhao Feng bahwa yang bisa dilakukannya hanyalah menggunakan energi sehingga Arai bisa bertahan lebih lama. Tidak lama kemudian, sebuah ledakan besar datang dari sekitar menara sensorik. Setelah itu, susunan cahaya perak perlahan mulai memudar. Ayo pergi, Dewa Kuno Ais Jade, dengan senang hati, memimpin kelompoknya ke menara sensorik. Tahan, Dewa Kuno Jailsea, Anda tetap di sini, Yu Heng tiba-tiba berkata. Ekspresi Dewa Kuno Jailsea membeku. Sekarang susunannya rusak, mereka dapat menyerang dan menangkap Xin Wuheng dan Zhao Feng. Ini adalah kesempatan ideal untuk menebus kesalahan masa lalunya. Jadi mengapa Yu Heng memanggilnya untuk berhenti? Apakah Yu Heng masih merasa kesal dengan perbuatannya di masa lalu? Karena tim Xin Wuheng mampu mengaktifkan susunan pertahanan, itu berarti mereka sudah memiliki kendali dasar atas menara sensorik. Anda harus tetap berada di luar untuk memastikan bahwa mereka tidak melarikan diri dari pintu masuk lainnya, Yu Heng menambahkan. Jadi, itulah masalahnya. Dewa Kuno Jailsea menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih heran dengan pemahaman yang ditunjukkan Yu Heng menuju menara sensorik. Pada saat ini, gerbang utama terbuka, dan tim Dewa Es Gyokuno terbang masuk. Di lantai atas menara sensorik, kucing pencuri kecil itu mengendalikan 9 platform logam sehingga fokus ditempatkan pada tim Dewa Es Gyokuno. Perangkap di daerah itu. Zhao Feng sedikit khawatir. Dia ingat bahwa seharusnya tidak ada jebakan di menara sensorik. Kucing kecil pencuri itu segera menjelaskan bahwa inilah perbuatannya. Kontrol kucing kecil pencuri atas menara sensorik tidak hanya terbatas pada kemampuan sensorik dan susunan pertahanannya, itu juga memiliki kendali atas beberapa jebakan. Sebuah bangunan penting seperti menara sensorik secara alami tidak bisa hanya memiliki susunan pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri. Ia juga memiliki banyak lapisan pertahanan di dalamnya. Kalau begitu, mereka masih butuh waktu untuk sampai di sini. Zhao Feng agak lega dan bersiap untuk memasuki jubah ruang waktu untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Dia baru saja mencapai puncak peringkat 8, dan dia masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan maksud ruang waktu dan maksud jiwa. Serangan tim Dewa Kuno Ais Jade akan datang pada akhirnya, dan setiap kekuatan yang bisa dia dapatkan sebelum ini akan meningkatkan kemampuannya untuk melawan sebanyak itu. Tetapi tepat ketika Zhao Feng hendak memasuki dimensi jubah ruang waktu, dia tiba-tiba menyadari bahwa trio balai jiwa kuno tidak memicu jebakan. Mereka dengan mulus melucuti senjatanya sebelum maju lebih jauh ke depan. Pasti orang itu, Zhao Feng melirik sekali lagi pada proyeksi Yu Heng di luar menara sensorik. Itu persis seperti prediksi Zhao Feng. Yu Heng telah lama menebak bahwa menara sensorik ini penuh dengan jebakan, jadi proyeksinya belum berangkat. Melalui deskripsi Dewa Kuno Muyu, dia memberitahu mereka cara membatalkan jebakan, memungkinkan trio balai jiwa kuno untuk maju dengan lancar. Luar biasa, Dewa Kuno Muyu penuh dengan kekaguman pada Yu Heng. Yu Heng sepertinya tahu segalanya, dia hanya perlu memberikan deskripsi kecil tentang perangkap di tempat ini agar Yu Heng memberinya cara untuk melucuti senjata mereka. Mereka mencapai lantai 2 menara sensorik. Sungguh luar biasa, Dewa Kuno Ais Jade dengan lembut berkata. Tanpa Yu Heng, bahkan jika mereka telah menghancurkan barisan pertahanan mereka sendiri, mereka akan merasa sangat sulit untuk mencapai lantai atas. Lantai atas menara sensorik. Tidak ada waktu, ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Tim Ancient Soul Hall melucuti jebakan terlalu cepat. Dia tidak punya waktu untuk memasuki jubah ruang waktu untuk berkultivasi. Berdengung, Bats. Pada saat ini, energi garis keturunan kuno yang kuat muncul dari daerah dekat Zhao Feng, menyebabkan garis keturunannya bergetar ketakutan. Xin Wuheng akan menerobos. Zhao Feng agak senang. Xin Wuheng adalah anggota terkuat di pihak mereka. Jika dia mampu membuat terobosan, mereka akan memiliki peluang yang jauh lebih besar. Kucing pencuri kecil itu menyuruh Zhao Feng naik ke piring bundar hitam. Zhao Feng segera merasa seperti dia bisa merasakan apa yang terjadi di setiap sudut menara sensorik, dan pikirannya juga bisa dengan bebas melakukan perjalanan melalui menara sensorik. Saya mengerti. Zhao Feng mengerti apa yang diinginkan kucing kecil pencuri itu. Lantai 2 menara sensorik. Trio dari Ancient Soul Hall sedang dalam proses melucuti jebakan. Ada arai roh ulat sutra racun surgawi di sini. Setelah dipicu, arai akan aktif.
Siapapun yang lebih lemah dari dewa kuno yang terluka oleh susunan ini akan mati tanpa pertanyaan. Jika dewa kuno biasa terluka, kekuatan ilahi mereka akan segera terkuras sementara pikiran mereka menjadi tidak fokus. Suara Yu Heng bergema di benak dewa kuno Muyu. Yu Heng kemudian menjelaskan cara melucuti jebakan itu. Dewa kuno Muyu segera melangkah maju, meraih tangannya untuk merasakan dinding saat dia bersiap untuk melucuti senjata. Tetapi pada saat ini, sebuah mata muncul di belakang dewa kuno Muyu. Mata ini tertanam di udara, berkilau dengan cahaya perak saat api petir kesengsaraan berkumpul di dalamnya. Awas! Dewa es Giok kuno segera memanggil. Tapi sudah terlambat. The Tribulation Lightning Flame segera meledak melawan jiwa dewa kuno Muyu. Karena lengah, dewa kuno Muyu berteriak, dan saat panik, dia secara tidak sengaja mengambil langkah maju. Twish, 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 twish. Sinar cahaya merah kecil yang tak terhitung jumlahnya segera muncul, dan semuanya mulai berputar cepat sambil memancarkan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Bab 1378 Lompatan Seluruh Kekuatan. Sinar cahaya merah kecil yang tak terhitung jumlahnya segera muncul, dan semuanya mulai berputar cepat sambil memancarkan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Salah satu lengan dewa kuno Muyu terluka oleh beberapa sinar merah cahaya ini. Oh tidak, dewa kuno Muyu sudah kembali ke akal sehatnya sekarang, dan dia segera mundur. Dia bisa merasakan racun mengalir dengan cepat melalui tubuhnya, membosankan di sumsum dan jiwanya. Sesaat kemudian, kekuatan ilahinya mulai terkuras sementara pikiran dan jiwanya menjadi buram dan tidak fokus. Dewa kuno Muyu, bagaimana kondisi Anda? Dewa kuno Ais Jade dan dewa kuno lainnya segera terbang. Jika sesuatu terjadi pada dewa kuno Muyu, akan lebih sulit bagi mereka untuk sampai ke lantai atas menara sensorik. Itu tidak mematikan. Dewa kuno Muyu duduk di tanah dan segera mulai mengedarkan kekuatan ilahi untuk menekan racun. Arai roh ulat sutra racun surgawi hanya mematikan bagi mereka yang berada di bawah level dewa kuno. Ancamannya terhadap dewa kuno agak berkurang, tetapi kekuatan ilahi mereka akan terus terkuras, dan mereka tidak akan mampu memfokuskan pikiran mereka. Ini adalah batu asal dewa. Itu dapat dengan cepat memulihkan kekuatan ilahi. Jika Anda perlu menggunakan kekuatan ilahi, Anda dapat menggunakan batu ini. Dewa kuno Ais Jade mengeluarkan 2 potong batu giok yang berkilau. Selain mencari Sin Wu Heng dan segel dewa kuno, mereka juga mengumpulkan banyak sumber daya berharga. Batu asal dewa ini adalah bagian dari panen mereka. Dewa kuno Muyu mengambil batu asal dewa. Ras jiwa kuno adalah ras yang berspesialisasi dalam Soul Dao, jadi mereka memiliki ketahanan yang agak lebih kuat terhadap racun yang memengaruhi jiwa. Dengan batu asal dewa, dia dapat memulihkan kekuatan ilahi pada saat-saat genting, membebaskannya dari masalahnya. Sial, mata transferensi luar angkasa bocah itu bisa menembus begitu banyak lantai. Petik 2. Dalam dimensi ini, sens ilahi ditekan, dan bangunan perlombaan warisan surga tingkat tinggi ini juga dapat menahan sens ilahi. Berbicara secara logis, tanpa tanda jiwa atau kemampuan untuk menyebarkan rasa ilahi ke area tertentu, tidak mungkin untuk mewujudkan mata transferensi luar angkasa. Mereka mengendalikan menara sensorik, jadi tidak aneh kalau mereka bisa melakukan ini. Anda harus berhati-hati dan memperhatikan sekeliling Anda. Ketika Anda melihat mata transferensi luar angkasa, serangan jiwa segera digunakan. Suara Yu Heng terdengar di pikiran mereka. Dia tidak akan mendapat kesempatan kedua. Dewa kuno Ais Jade dengan dingin berkata. Sebagai anggota ras jiwa kuno, dia sangat sensitif terhadap energi jiwa dan juga ahli serangan jiwa. Giok S Dewa kuno yakin bahwa, jika Zhao Feng menggunakan mata transferensi luar angkasa lagi, itu akan menjadi yang terakhir kali dia menggunakannya. Terus maju. Meskipun Arai telah diaktifkan, tidak sulit untuk melucuti senjatanya. Yu Heng berbicara sekali lagi. 3 anggota balai jiwa kuno agak terkejut. Mereka sekali lagi merasa bahwa Yu Heng tak terduga dan misterius. Di lantai atas, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri dapat mengamati setiap gerakan tim Dewa Es Giok kuno melalui nonagon cahaya. Mereka sudah mulai melucuti jebakan lagi. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Dia memiliki otoritas atas menara sensorik, jadi dia bisa menggunakan mata transferensi luar angkasa untuk mengaktifkan jebakan dan Arai, tetapi bahkan tindakan ini tidak terlalu berpengaruh. Mereka hanya bisa membeli sedikit lebih banyak waktu.
Meskipun susunan dan jebakan diaktifkan, Balai Jiwa Kuno memiliki sarana untuk melucuti senjata mereka. Setelah beberapa waktu, tim Balai Jiwa Kuno telah melucuti arah air roh ulat sutra racun surgawi dan berkelana lebih dalam. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai lantai 3. Mereka pasti akan waspada. Upaya kedua tidak akan berhasil dengan mudah. Zhao Feng tidak mengambil tindakan sembarangan. Peluang suksesnya sangat kecil, dan dia juga harus menghadapi serangan hiruk-pikuk dari trio Balai Jiwa Kuno. Pada level Dewa Kuno, seseorang memiliki kemampuan untuk menyerang mata transferensi luar angkasa dan merusak jiwa Zhao Feng. Namun, jika Zhao Feng tidak mencoba menghentikan mereka, ketiganya akan segera mencapai lantai 6, lantai paling atas. Seperti yang diharapkan, trio Balai Jiwa Kuno dengan cepat menerobos lantai 3 dan memasuki lantai 4. Berdengung, bats. Pada saat ini, Zhao Feng segera merasakan energi garis keturunan yang kuat menyapu area tersebut. Sesaat kemudian, Xin Wuheng muncul, energinya berangsur-angsur mundur kembali ke tubuhnya. Anda menerobos. Zhao Feng tersenyum tipis. Hanya Xin Wuheng yang mampu melawan dewa-dewa setengah langkah, dan sekarang, Xin Wuheng dengan lancar mencapai puncak peringkat 9, memungkinkan dia untuk mengambil langkah maju dengan kekuatan. Bagaimana situasinya? Xin Wuheng bertanya sambil berpaling ke Nonagon, yang langsung memucat. Dia bisa melihat semuanya di Nonagon. Tim Balai Jiwa Kuno hendak mencapai lantai atas. Dewa Kuno Jailsea sedang berjaga di luar menara sensorik, dan tampaknya ada ahli Balai Jiwa Kuno lainnya yang hadir dalam dimensi ini. Zhao Feng menjelaskan seluruh situasinya kepada Xin Wuheng. Kalau begitu, kita harus keluar dari sini. Xin Wuheng berkata setelah berpikir beberapa saat. Jika mereka tinggal di sini terlalu lama, begitu ahli lain dari Balai Jiwa Kuno tiba, mereka akan merasa lebih sulit untuk melarikan diri. Tapi melarikan diri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimanapun, ahli Balai Jiwa Kuno jauh lebih cepat dari mereka. Ini juga berarti bahwa prasyarat untuk berhasil melarikan diri adalah memastikan bahwa Dewa Es Gyo Kuno dan Dewa Kuno Jailsea tidak dapat mengejar. Kemuliaan Dewa Kuno dan Gunung Sundermaun Dewa Kuno berada pada momen penting dalam terobosan mereka. Xin Wuheng berbicara sekali lagi. Jika mereka diinterupsi pada saat ini, mereka akan mengalami serangan balasan dan merasa sangat sulit untuk melakukan terobosan lagi. Apalagi, jika mereka berdua berhasil menerobos, kekuatan kelompok itu akan meningkat sekali lagi. Mari bekerja sama untuk menunda mereka sebentar, Zhao Feng segera berkata. Dewa Kuno Muyu, pemahaman Anda tentang jebakan menjadi jauh lebih baik. Dewa Kuno Ais Jade sedikit terkekeh. Semua dari mereka memperhatikan bahwa Dewa Kuno Muyu mampu melucuti jebakan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Haha, aku harus berterima kasih pada Yu Heng. Dewa Kuno Muyu tertawa. Saat dia melucuti arai, dia menjadi lebih mahir, dan bahkan ada saat-saat ketika dia bisa melihat petunjuk tanpa pengingat apapun dari Yu Heng. Percepat, hanya lantai terakhir yang tersisa, Yu Heng dengan dingin berkata. Trio Aula Jiwa Kuno telah mencapai lantai 5. Mereka akan mencapai lantai atas. Iya, Dewa Kuno Muyu dipenuhi dengan kekaguman pada Yu Heng, jadi dia bersedia mengikuti semua perintahnya. Dia berjalan ke depan dan mulai melucuti jebakan dan susunan. Tunggu, Dewa Kuno Ais Jade tiba-tiba berteriak. Sesaat kemudian, sesosok tubuh muncul di lorong di depan mereka. Xin Wuheng, Dewa Kuno Ais Jade dengan tegas berkata. Xin Wuheng, dengan patuh serahkan segel Dewa Kuno. Dewa Kuno Muyu menatap Xin Wuheng dan berkata. Teruslah bermimpi. Xin Wuheng menjawab dengan dingin. Dia mengangkat tangan kanannya, mengedarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas, dan menembakkan beberapa kilatan energi ganas dari jarinya. Beberapa kilatan cahaya putih yang menyilaukan, diberkahi dengan kekuatan fisik yang luar biasa, melesat ke depan. Kalau begitu tunggu saja kematianmu. Wajah Dewa Kuno Ais Jade menjadi dingin saat salju dan es di sekitarnya segera terbang ke depan. Salju dan es ini membekukan semua energi dan kehidupan di jalan mereka. Tapi saat mereka bertabrakan dengan energi jari Xin Wuheng, sebagian dari awan es dan salju hancur berkeping-keping. Anak ini menjadi lebih kuat? Dewa Kuno Ais Jade tercengang. Dalam dua serangan kasual mereka, Xin Wuheng adalah orang yang berada di atas angin. Meskipun Dewa Es Gyo Kuno lebih terampil dalam serangan jiwa Dao, kekuatan ilahinya masih pada tingkat dewa-dewa setengah langkah. Dengan kata lain, kekuatan Xin Wuheng telah mencapai tingkat dewa-dewa setengah langkah juga.
Untuk memiliki kekuatan level ini setelah baru saja menembus ke puncak peringkat 9, Xin Wuheng benar-benar memenuhi reputasinya. Dewa kuno Ais Jade memfokuskan matanya, dan bahkan energi inten yang lebih dingin mengalir keluar dari tubuhnya. Ini akhirnya cukup untuk membekukan dan menghancurkan baut energi jari Xin Wuheng. Pada saat ini, mata perak yang melamun muncul di atas trio balai jiwa kuno. Domain ilusi petir air, busur listrik melonjak keluar dari mata perak. Energi petir ini dengan cepat menyerap energi es di sekitarnya dan membentuk jaring petir air besar-besaran untuk menutupi trio balai jiwa kuno. Setelah meluncurkan serangan ini, Zhao Feng segera menghilangkan mata transferensi luar angkasa. Bocah itu lagi, Dewa kuno Ais Jade dengan dingin berkata. Jika Xin Wuheng tidak muncul, dia akan segera bereaksi terhadap mata transferensi luar angkasa Zhao Feng. Dewa kuno Ais Jade melambaikan tangannya, menyebabkan Soul Beast buas yang mirip dengan hiu untuk menyerang. Binatang jiwa hiu melepaskan inten air es yang kuat, menciptakan badai salju yang menyerang jaring petir air. Setelah berjuang beberapa saat, jaring water lightning pecah. Kamu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukan apapun kepada kami, puncak peringkat 8 Dewa kuno dengan dingin berteriak. Xin Wuheng mengabaikan kata-katanya, terus berdiri tak bergerak di lorong itu. Tunggu sebentar, mereka mencegah kita melucuti senjata. Dewa kuno Muyu segera berkata. Fokus pada pelucutan senjata, serahkan sisanya pada kami. Dewa kuno Ais Jade dengan dingin berkata. Selama mereka berhasil mencapai lantai atas, semuanya akan berakhir. Tetapi tepat ketika Dewa kuno Muyu bersiap untuk melangkah maju, Xin Wuheng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan melepaskan beberapa baut energi jari yang tangguh. Gunung es beku, Dewa kuno Ais Jade mengulurkan tangannya dan melepaskan badai salju yang dingin. Salju yang sangat dingin ini muncul di depan Dewa kuno Muyu dan mengembun menjadi gunung es yang sangat besar. Ledakan, bang, jatuh. Baut jari Xin Wuheng menabrak gunung dan mulai menerobos masuk. Dewa kuno Ais Jade tercengang. Dengan Xin Wuheng menggunakan energi garis keturunannya, dia kalah dalam benturan kemampuan fisik. Membekukan, Dewa kuno Ais Jade berseru, segera meningkatkan kekuatan energi dingin sehingga dia bisa membekukan serangan Xin Wuheng di dalam gunung esnya. Kekuatan anak ini, tatapan Dewa kuno Ais Jade berubah suram. Jika Xin Wuheng benar-benar diberi waktu untuk menjadi dewasa, dia akan menjadi masalah besar bagi balai jiwa kuno. Di sisi lain, binatang jiwa dan Dewa kuno peringkat 8 puncak menempatkan semua fokus mereka untuk menjaga terhadap serangan diam-diam Zhao Feng. Dewa kuno Muyu menggunakan kesempatan ini untuk melucuti senjata dengan cepat. Segera, tunggu saja dengan sabar kematian Anda. Dewa kuno Muyu mencibir secara mental. Dia telah melucuti lebih dari setengah jebakan di lantai 5. Mereka akan segera bisa memasuki lantai 6. Selama mereka bisa sampai ke lantai 6 dan menahan Zhao Feng dan yang lainnya sehingga mereka tidak bisa melarikan diri, Dewa kuno Jailsea bisa dengan cepat datang membantu mereka. Ketika saatnya tiba, dua dewa-dewa setengah langkah yang bekerja bersama akan menghabisi Zhao Feng dan Xin Wuheng. Xin Wuheng, ras dewa raksasa Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Dewa kuno Ais Jade mengejek. Meskipun Xin Wuheng memiliki potensi yang sangat besar, selama mereka bisa mencekik ancaman ini di buayan, ras dewa raksasa tidak akan memiliki harapan. Semua perangkap sudah berhenti bekerja. Dewa kuno Muyu tiba-tiba memanggil dengan waspada. Sesaat kemudian, ledakan, ledakan. Dua riak kuat energi garis darah meledak dari lantai atas menara sensorik, menyebabkan darah di ketiga anggota ras jiwa kuno bergetar. Energi ini tidak bagus. Dewa kuno Ais Jade meringis. Kedua energi ini sama-sama penuh dengan energi garis keturunan ras dewa raksasa, dan salah satunya telah mencapai peringkat 9. Bab 1379 menjunjung tinggi kepala seseorang. Energi ini tidak bagus. Dewa kuno Ais Jade meringis. Kedua energi ini sama-sama penuh dengan energi garis keturunan ras dewa raksasa, dan salah satunya telah mencapai peringkat 9. Berdasarkan apa yang dia tahu, hanya Xin Wuheng yang adalah dewa kuno peringkat 9 di antara tim yang dikirim ras dewa raksasa ke tempat ini, tetapi sekarang, ada yang lain. Pada saat ini, Xin Wuheng menyerang ke depan, tubuhnya dipenuhi garis keturunan dan kekuatan fisik yang sangat besar. Sekarang semua jebakan telah berhenti berfungsi, Xin Wuheng tidak memiliki hambatan. Suos, suos,
Pada saat yang sama, dua sosok terbang dari lantai atas. Tuan Wu Heng, kami datang untuk membantumu. Kemegahan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Gunung Sundermaun memiliki ekspresi riang di wajah mereka. Mati! Kemuliaan Dewa Kuno berteriak, kedua telapak tangannya melepaskan telapak tangan demi telapak energi angin yang tajam. Saat memilih sumber daya budidaya, kemuliaan Dewa Kuno telah memperoleh bunga kehidupan giok 9 teratai ketiga, jadi dia langsung masuk ke peringkat 9. Selain itu, buah kaca darah surgawi telah menyebabkan garis keturunannya berevolusi dan sangat meningkatkan kekuatannya. Selain itu, bunga kehidupan giok 9 teratai itu memiliki 9 daun teratai, menjadikannya sumber daya yang sempurna bagi mereka yang ingin masuk ke peringkat 9. Tidak hanya kemuliaan Dewa Kuno yang diterobos, dia mampu membangun fondasi yang sangat kokoh. Adapun Dewa Kuno Sundermaun, dia dengan lancar menembus ke puncak peringkat 8 dan memiliki peluang besar untuk menembus peringkat 9 di masa depan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka, Dewa Kuno Muyu dan puncak peringkat 8 Dewa Kuno keduanya agak khawatir. Xin Wu Heng tidak hanya menembus puncak peringkat 9, tetapi dua anggota ras Dewa Raksasa lainnya memiliki terobosan kecil mereka sendiri. Seluruh tim telah menerima dorongan kekuatan. Tadi kau baru saja mengatakan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Mari kita verifikasi apakah kata-kata itu benar, Xin Wu Heng dengan acuh tak acuh berkata saat maksud 5 elemen perlahan mulai berputar di sekelilingnya. 5 elemen telapak penghancur hukum? Xin Wu Heng tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, di mana 5 pusaran, masing-masing dengan warna berbeda, berputar di sekitar jarinya. Setiap pusaran berisi jenis energi inten yang berbeda. Dia melepaskan telapak tangan 5 pusaran cahaya yang megah ini. Energi besar yang terkandung di telapak tangan ini bisa menghancurkan segalanya, dan kemanapun ia lewat, salju dan es akan musnah. Telapak tangan 5 warna itu menabrak gunung es, segera menghancurkan lebih dari setengahnya, dan sekarang ia sedang memotong sisanya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Wajah Dewa Kuno Ais Jade berubah menjadi dingin saat dia mulai melambaikan tangannya secara konstan. Dia mengirimkan gelombang demi gelombang angin sedingin es ke gunung es dalam upaya menahan serangan Xin Wu Heng. Istirahat, Xin Wu Heng meraung, lebih banyak energi 5 elemen berkumpul ke telapak 5 pusaran. Telapak 5 pusaran langsung menghancurkan gunung es dan bergemuruh menuju giok es Dewa Kuno. Xin Wu Heng ini mungkin baru saja masuk ke puncak peringkat 9, tetapi pemahamannya telah mencapai dewa setengah langkah biasa. Ekspresi Dewa Kuno Ais Jade menjadi gelap. Dia bukan lagi lawan Xin Wu Heng dalam bentrokan serangan kekuatan ilahi. Sebagai anggota ras jiwa kuno, dia secara alami tidak hanya akan bentrok dengan Xin Wu Heng dalam kekuatan ilahi selamanya. Dewa Kuno Ais Jade melambaikan tangan, segera menciptakan badai es yang memblokir telapak tangan 5 pusaran. Tiba-tiba, penusuk putih tajam keluar dari badai es. Penusuk segel jiwa. Penusuk putih ini diliputi dengan energi dingin yang mengerikan. Bahkan sebelum itu menyerang dia, Xin Wu Heng sudah bisa merasakan hawa dingin yang menusuk di jiwanya. Tetapi pada saat ini, mata perak muncul di atas Xin Wu Heng, berderak dengan energi petir kesengsaraan. Atribulation Lightning Flame bergemuruh menuju penusuk es. Sial, bocah itu! Tatapan Dewa Kuno Ais Jade berubah menjadi dingin karena marah. Jika dia terlibat dalam pertempuran jarak jauh melawan Xin Wu Heng menggunakan serangan jiwa, peluang kemenangannya akan lebih tinggi. Tapi di tim Xin Wu Heng ada Zhao Feng, yang ahli dalam Soul Dao. Saat itu, Dewa Kuno Jailsea telah kalah dalam serangan gabungan Xin Wu Heng dan Zhao Feng. Dewa Kuno Jailsea telah mengatakan sebelumnya bahwa teknik garis keturunan Zhao Feng sangat aneh dan dia harus berhati-hati di sekitarnya. Xin Wu Heng maju ke depan. Serangan jiwa Dewa Es Giok kuno telah sangat dilemahkan oleh api mata petir kesengsaraan Zhao Feng, jadi Xin Wu Heng bisa mengabaikannya. Xin Wu Heng sekali lagi memadatkan 5 pusaran di telapak tangannya dan melepaskan serangannya. Tidak, aku tidak bisa langsung bentrok dengannya. Dewa Es Giok kuno segera mulai mundur. Xin Wu Heng adalah anggota ras Dewa Raksasa, jadi konsekuensi pertempuran jarak dekat dengannya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Angin berjalan di 9 surga, angin bertiup di sekitar tubuh Xin Wu Heng, dan dia langsung mulai melangkah di udara seperti tanah yang kokoh, dipenuhi dengan energi yang anggun. Dalam hal kecepatan, dia masih belum tentu sebanding dengan dewa-dewa setengah langkah, tetapi dalam hal teknik gerakan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Xin Wu Heng.
Di sisi lain, Gunung Sundermaun Dewa Kuno dan Kemuliaan Dewa Kuno mulai bertarung dengan dua anggota Balai Jiwa Kuno lainnya. Meskipun mereka baru saja menerobos, fondasi mereka sangat stabil. Mereka lebih kuat dari biasanya, memungkinkan mereka untuk menghadapi lawan mereka. Lebih tua, Dewa Kuno Muyu tiba-tiba menyadari bahwa Dewa Es Giok Kuno jatuh kembali ke wajah Xin Wuheng dan berseru dengan waspada saat dia mengikutinya. Sial, teknik gerakan orang ini terlalu dalam. Dewa Kuno Ais Jade meringis. Area ini terlalu sempit dan teknik pergerakan Xin Wuheng terlalu dalam, membuatnya tidak mungkin untuk membuat jarak yang jauh. Selain itu, Zhao Feng masih bersembunyi di bayang-bayang, jadi jika dia menggunakan serangan jiwa, Zhao Feng akan bertindak untuk memblokirnya. Ayo mundur dari tempat ini. Dewa Kuno Ais Jade segera mengirim pesan kepada yang lain. Baik, Dewa Kuno Muyu dan puncak peringkat 8 Dewa Kuno mengangguk. Batas sempit area ini benar-benar membatasi kekuatan ras jiwa kuno. Menara sensorik juga berada di bawah kendali ras dewa raksasa. Mereka akan selalu merasa tidak nyaman saat bertempur di wilayah musuh mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Trio Balai Jiwa Kuno segera bersiap untuk mundur. Setelah mereka, Xin Wuheng berteriak. Mereka tidak bisa membiarkan ketiga musuh ini lari. Lokasi tim mereka telah terungkap, dan jika masih ada anggota lain dari Aula Jiwa Kuno di dimensi ini, mereka pasti akan berhasil. Dengan demikian, tim ras dewa raksasa masih dalam bahaya dan masih harus melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, jika mereka segera melarikan diri, Dewa Kuno Ais Jade dan timnya akan dengan gigih mengejar mereka, jadi melarikan diri sekarang tidak ada gunanya. Ini berarti bahwa mereka harus membuat Dewa Kuno Es Giok dan Dewa Kuno Jailsea tidak mampu mengejar mereka sebelum akhirnya bisa melarikan diri, dan sekarang adalah kesempatan yang sangat baik. Mereka tidak bisa membiarkan Ais Jade Dewa Kuno pergi begitu saja. Haha, kamu lari kemana? Dewa Kuno Sundermaun tertawa, gelombang kesenangan mengalir di hatinya. Setiap kali mereka bertemu dengan tim Balai Jiwa Kuno sebelumnya, mereka hanya bisa berlari. Tapi kali ini, Aula Jiwa Kuno yang melarikan diri. Dalam kecepatan, ras dewa raksasa Anda tidak bisa mengikuti kami. Dewa Kuno Muyu mencibir. Apakah begitu? Sebuah suara bergema di dimensi jiwa. Mata perak yang melamun tiba-tiba muncul di depan trio Balai Jiwa Kuno. Kabut mimpi melonjak keluar, dan mata itu menciptakan labirin warna-warni yang memancarkan daya tarik yang kuat. Awas! Dewa Es Giok Kuno segera memanggil. Tapi peringatannya sama sekali tidak berarti. Jiwa Dewa Kuno Muyu dan puncak peringkat 8 Dewa Kuno segera tersedot dan terikat oleh kekuatan yang tak terbantahkan itu. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa sebagian dari jiwa mereka telah ditarik. Zhao Feng, wajah Dewa Kuno Ais Jade adalah selembar es saat dia menggertakkan giginya. Sebagai anggota ras yang terampil dalam Sol Dao dan Dewa-Dewa setengah langkah, Giok Es Dewa Kuno sangat tahan terhadap tatapan mata Dewa Zhao Feng. Pada saat ini, dia bisa menyerang mata transferensi luar angkasa Zhao Feng dan menghentikan tatapan mata dewa. Tapi dia tidak punya waktu untuk menyerang Zhao Feng. Jari dewa raksasa. Di belakangnya, kilatan energi jari yang besar yang diresapi dengan kekuatan fisik yang menakjubkan melesat ke depan. Palem bunga penghancur, tinju dewa bumi berat, kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Gunung Sundermaun keduanya meluncurkan serangan kuat ke Dewa Es Giok Kuno. Sial! Orang-orang ini, Dewa Kuno Ais Jade tampak sedikit panik. Zhao Feng dan Xin Wuheng memiliki kerja tim yang sempurna. Jelas bahwa mereka telah membahas strategi mereka. Tatapan mata Dewa Zhao Feng hanya efektif melawan peringkat 9 dan lebih rendah, tetapi tidak berpengaruh pada Giok Es Dewa Kuno. Sementara itu, tim Xin Wuheng dapat menyerang Ais Jade Dewa Kuno tanpa mengkhawatirkan dua lainnya. Jika ini terus berlanjut, tatapan mata dewa tidak akan terputus. Jadi ketiga anggota ras dewa raksasa akan memiliki keunggulan absolut saat melawan Giok Es Dewa Kuno. Tiga serangan ras dewa raksasa secara bersamaan mendarat di Giok Es Dewa Kuno. Batu Giok Es Dewa Kuno sudah dirugikan ketika datang ke kekuatan dewa dalam duel dengan Xin Wuheng, apalagi melawan tiga anggota ras dewa raksasa. Perpindahan tubuh jiwa kuno, tepat ketika serangan akan mendarat, Dewa Kuno Ais Jade menggunakan seni garis keturunan rahasianya. Sesaat kemudian, tubuhnya menjadi hitam dan tembus cahaya, seolah-olah telah diubah seluruhnya menjadi tubuh jiwa. Meskipun serangan ini juga dapat mempengaruhi jiwa, karena itu masih merupakan serangan kekuatan ilahi, mereka tidak dapat memberikan banyak kerusakan pada jiwa.
Selain itu, jiwa ras jiwa kuno sudah sangat tangguh. Saat menggunakan seni rahasia ini, mereka bisa memblokir serangan fatal dari para ahli yang berada satu tingkat di atas mereka. Serangan ketiganya melewati Dewa Kuno Ais Jade. Menggunakan kesempatan ini, Dewa Kuno Ais Jade melambaikan tangannya, mengirim hiu hitam yang tertutup badai salju ke atas. Sesaat kemudian, niat jiwa Zhao Feng dan mata spiritual Lordnya mengalami dampak besar, dan teknik garis keturunannya terputus. Ayo pergi, Dewa Kuno Ais Jade sedikit pucat saat dia memanggil. Seni rahasia hanya bagaimana meniadakan sebagian besar kerusakan, tapi masih ada beberapa kerusakan yang ditimbulkan pada jiwanya. Setelah mereka, ketiga anggota ras dewa raksasa segera berangkat untuk mengejar. Udara dipenuhi dengan telapak tangan dan jari, semuanya menembaki trio aula jiwa kuno. Zhao Feng kadang-kadang akan menggunakan mata transferensi luar angkasa untuk menggunakan teknik garis keturunan mata yang ofensif atau seni ilusi. Target mereka adalah Dewa Kuno Ais Jade, tetapi karena itu hanya satu target, mudah bagi orang lain untuk terjebak dalam serangan itu juga. Dua dewa kuno di sebelah Dewa Es Giok kuno terjebak dalam baku tembak. Tidak, puncak peringkat 8 dewa kuno terbunuh oleh riak dari serangan ras dewa raksasa. Suos, suos. Dewa Kuno Es Giok dan Dewa Kuno Muyu melarikan diri dari menara sensorik, jauh lebih buruk untuk dipakai. Dewa Kuno Ais Jade pucat, tubuh jiwanya mengalami luka yang signifikan. Dewa Kuno Muyu juga penuh luka dan bahkan kehilangan satu lengan. Dewa Kuno Ais Jade, apa yang terjadi? Dewa Kuno Jailsea segera bergegas. Dia tampak khawatir di permukaan, tetapi dia mencemooh dalam hati. Ketika Dewa Kuno Jailsea gagal, Dewa Es Giok kuno memperlakukannya dengan sedikit perhatian. Tapi sekarang, tenang, dengan kita berdua, mereka tidak akan berani keluar, juga tidak bisa kabur. Dewa Kuno Jailsea tersenyum tipis. Tim yang dipimpinnya juga kalah dari kelompok Xin Wuheng, jadi tim Dewa Es Giok kuno juga akan dikalahkan sepenuhnya diharapkan untuknya. Tetapi jika keduanya bekerja sama, situasinya akan sangat berbeda. Tapi sebelum Dewa Kuno Jailsea bisa selesai berbicara, beberapa aura kuat muncul dari pintu masuk menara sensorik. Kemudian, tiga anggota ras dewa raksasa menyerang. Bab 1380 memenangkan ronde. Kemunculan tiba-tiba trio dewa ras raksasa menyebabkan wajah lama Dewa Kuno Jailsea menjadi sedikit merah. Dia hanya mengatakan bahwa tim ras dewa raksasa tidak akan berani keluar, tetapi sesaat kemudian, mereka telah menyerang. Baik, kamu benar-benar mengirim dirimu untuk dibunuh? Dewa Kuno Jailsea terbatuk kering dan kemudian tertawa keras. Dewa Kuno Ais Jade juga tidak menyangka bahwa anggota ras dewa raksasa benar-benar akan keluar. Xin Wuheng berdiri di depan menara sensorik, tatapan penuh perhatiannya tertuju pada proyeksi Yu Heng. Kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Gunung Sundermount dengan serius menatap ke arah dua dewa-dewa balai jiwa kuno setengah langkah. Jika bukan karena perintah Xin Wuheng, mereka tidak akan pernah berani menuntut. Tuanku, apa rencana kita? Pesan kemuliaan Dewa Kuno. Sisi lain memiliki dua dewa-dewa setengah langkah. Satu-satunya orang yang mampu berdiri melawan dewa-dewa setengah langkah di pihak mereka adalah Xin Wuheng sendirian. Tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika waktunya tiba, kalian berdua harus bekerja sama untuk menghabisi Dewa Kuno peringkat 9 secepat mungkin, kata Xin Wuheng dengan tenang. Kami berdua akan berurusan dengan Dewa Kuno peringkat 9, lalu. Kedua anggota ras dewa raksasa agak terkejut. Tuan Wuheng pasti akan berurusan dengan salah satu dewa-dewa setengah langkah, jadi siapa yang akan berurusan dengan yang terakhir? Jangan ceroboh, kata proyeksi Yu Heng datar. Dua dewa-dewa setengah langkah merasakan sedikit cemoohan pada kata-kata ini. Bisakah dua dewa-dewa setengah langkah dan satu dewa kuno peringkat 9 tidak berurusan dengan anggota ras dewa raksasa ini? Xin Wuheng sekali lagi menatap Yu Heng, ekspresinya agak meredup. Di permukaan, balai jiwa kuno memiliki keuntungan, tetapi Yu Heng masih mengatakan kepada mereka untuk tidak ceroboh. Selain itu, dua dewa-dewa setengah langkah tidak membalas. Orang dapat melihat dari sini bahwa orang ini memiliki status abnormal. Karena Anda memiliki gagasan untuk bunuh diri, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan. Dewa Kuno Jailsea tertawa dengan kejam saat dia terbang ke depan, tekanan jiwanya yang berat langsung menyapu bumi. Pergilah, Xin Wuheng berteriak. Dalam kilatan cahaya putih, tiga raksasa muncul di atas bumi.
Energi garis keturunan Sin Wuheng adalah yang terkuat, dan itu langsung mengusir tekanan dari jiwa dewa kuno Jailsea. Sin Wuheng mengulurkan satu jarinya, menghancurkan proyeksi Yu Heng. Dewa kuno Ais Jade, bekerjalah denganku untuk membunuhnya dulu. Dewa kuno Jailsea segera memanggil peringkat puncak 9 Sin Wuheng agar bisa melawannya. Sin Wuheng berada di puncak peringkat 9, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Selain itu, Dewa kuno Jailsea belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dengan demikian, sendirian, dia akan sangat sulit berurusan dengan Sin Wuheng. Dewa kuno Jailsea, ayo kita bertempur lagi. Sin Wuheng melangkah ke depan saat dia berteriak. Giok es Dewa kuno segera bergegas ke Sin Wuheng. Segel Dewa kuno di tangannya adalah target nomor 1 mereka. Dewa kuno Ais Jade, lawanmu adalah aku. Suara jiwa tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Sesaat kemudian, mata perak yang melamun muncul di udara. Dewa Es Giok kuno langsung membeku di tempat, lalu dia berbalik dan tertawa. Puncak peringkat 8 dewa kuno benar-benar menantang dewa-dewa setengah langkah? Hal seperti itu tidak pernah terdengar. Bahkan Sin Wuheng tidak mampu melakukan hal seperti itu. Itu juga bagus. Aku akan menjagamu dulu. Wajah dewa kuno Ais Jade perlahan menjadi dingin. Apa, Zhao Feng akan mengambil setengah langkah dewa-dewa? Kemuliaan dewa kuno dan dewa kuno Gunung Sundermount keduanya terpukul dengan ketidakpercayaan. Sebenarnya, di dalam menara sensorik, dewa kuno Es Giok telah mengalami luka yang agak berat, dan dia bisa menggunakan kekuatan yang lebih sedikit sekarang daripada dewa kuno Jailsea. Justru karena alasan inilah Zhao Feng berani menantangnya. Pergilah. Dewa kuno Ais Jade melambaikan tangannya, mengirimkan hiu hitam yang dilanda badai salju yang bergegas ke Eye of Heaven di langit. Nova yang mengguncang. The Eye of Heaven mengumpulkan energi kacau menjadi bola besar. Keduanya bentrok, dan hiu hitam itu meraung marah saat memancarkan gelombang demi gelombang energi untuk menahan kerusakan dari Earth-shaking Nova. Di saat yang sama, riak Eye Inten muncul di dekatnya. Sesaat kemudian, api drakonik hitam dimuntahkan. Perlombaan jiwa kuno, ras dewa raksasa, naga ular penghancuran hitam tertawa saat api hitamnya semakin membesar, akhirnya menjadi matahari hitam yang mengirimkan api penghancur menyapu dunia. Saat nyala api melemah, naga hitam pekat sepanjang 5 hingga 6.000 kaki perlahan muncul. Garis keturunan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari ras dewa raksasa. Petik 2. Semua orang memiliki perhatian yang tertuju pada naga ular penghancuran hitam. Black Destruction Serpent Dragon. Destruction Dragon Rache? Sin Wuheng tertegun. Dia secara alami mengenali naga ular hitam ini sebagai salah satu dari dimensi ilusi ilahi. Dia hanya tidak menyangka bahwa Zhao Feng akan menjinakkan naga ular hitam itu. Selain itu, garis keturunan Black Destruction Serpent Dragon semakin tebal, dan tubuh ular naga telah berevolusi menjadi tubuh naga sejati. Ras naga penghancur yang lainnya juga berteriak karena terkejut. Ras naga penghancur berada di peringkat 9 di antara 10.000 ras kuno dan merupakan salah satu ras paling menakutkan dalam hal kekuatan bertarung. Jika bukan karena fakta bahwa naga ular penghancuran hitam ini hanya dewa kuno peringkat 8, anggota aula jiwa kuno pasti sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Penghancuran nafas naga, naga ular penghancuran hitam segera mulai dengan gegabah memuntahkan api hitam dan merah. Naga ular penghancuran hitam telah mencapai peringkat 8 beberapa waktu yang lalu, dan setelah mencapai level ini, Zhao Feng memberinya banyak sumber daya. Naga ular penghancuran hitam sekarang hanya selangkah lagi dari puncak peringkat 8. Bola api hitam dan merah besar, miniatur matahari, mulai membakar seluruh dunia. Meskipun itu hanya peringkat 8, garis keturunan naga penghancur hitam membuat serangannya sangat kuat. Penjara ilusi petir air. The Eye of Heaven merilis teknik garis keturunan ilusi tipe pengikat. Energi petir air biru hijau segera melilit giok es dewa kuno, kekuatan ilusi merembes ke dalam tubuhnya. 10.000 li es. Dewa kuno Ais Jade dengan dingin mendengus, dan hawa dingin yang membekukan tulang mulai perlahan menggerogoti bola api. Beberapa saat kemudian, teknik garis keturunan Zhao Feng dan nafas naga penghancur hitam keduanya dengan mudah dibatalkan. Lord setengah langkah benar-benar luar biasa. Zhao Feng secara internal sangat gelisah. Bertarung dengan dewa-dewa setengah langkah benar-benar terlalu menakutkan. Dan saat itulah dewa kuno Ais Jade terluka parah dan tidak dalam kondisi puncak. Hiu hitam menerima perintah dewa kuno Ais Jade dan terus menyerang Eye of Heaven.
Bermainlah dengan hewan peliharaan saya sebentar. Zhao Feng mencibir saat dia menggunakan spatial shift untuk mengirim kucing kecil pencuri itu. Meong, kucing kecil pencuri itu segera mengulurkan dua cakar. Dalam kilatan rune perak yang mempesona, hantu kucing perak menerjang. Kucing perak ini berangsur-angsur tumbuh lebih besar hingga lebih besar dari hiu, lalu menerjang ke depan. Itu adalah seni garis keturunan rahasia dari ras jiwa kuno, serangan yang memakan jiwa. Dewa kuno Ais Jade menatap dengan kaget pada kucing kecil pencuri itu. Tapi setelah melepaskan teknik ini, kucing pencuri kecil itu menghilang. Oh tidak, Dewa kuno Ais Jade tiba-tiba menyadari sesuatu. Kucing kecil pencuri telah muncul di dekatnya. Kucing pencuri kecil itu mengulurkan kedua cakarnya. Cakar kirinya mengeluarkan lingkaran cahaya putih sementara kaki kanannya mengeluarkan es abu-abu. Ketika Dewa kuno Ais Jade ditelan oleh lingkaran cahaya putih, meskipun kekuatannya tidak sekuat itu, dia segera merasakan kekuatannya tertahan. Sementara itu, es abu-abu memasuki tubuh Dewa Es Giok kuno. Dia tidak merasakan hawa dingin dari es abu-abu ini sebelumnya, tapi saat itu menyentuhnya, energi es yang membekukan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun Dewa kuno Ais Jade mengolah ais inten, dia tetap menggigil. Ini adalah kekuatan dari God Siling Rache dan Icedep Rache. Dewa Es Giok kuno berseru dengan waspada. Dari mana asalnya kucing kecil ini? Kucing kecil pencuri itu membuat wajah aneh dan kemudian melarikan diri. Kucing sialan, kau lari kemana? Dewa kuno Ais Jade, ekspresinya suram, melambaikan tangannya, mengirimkan gunung es besar ke arah kucing. Meskipun dia terluka parah dan saat ini sedang ditekan oleh seni rahasia kucing pencuri kecil itu, serangan Dewa Es Giok kuno masih sangat kuat. Disintegrasi mata dewa, The Eye of Heaven langsung fokus pada serangan pembekuan jiwa Dewa kuno Ais Jade dan melepaskan cahaya yang melamun. Suara mendesing, kekuatan gunung es tiba-tiba mulai melemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Es Giok kuno terkejut. Orang-orang ini telah memberinya terlalu banyak kejutan hari ini. Dengan kekuatan serangan yang melemah, kucing pencuri kecil itu bisa melarikan diri kembali ke menara sensorik dan ke lantai atas. Duplikasi mata dewa, The Eye of Heaven tiba-tiba mengeluarkan kabut yang melamun. Gunung es yang sangat dingin terbang keluar dari kabut, bersiul menuju giok es dewa kuno. Budidaya Zhao Feng telah maju, dan serangan Dewa kuno Ais Jade barusan jauh lebih rendah dari raungan pemusnah jiwa Dewa kuno Jailsea, jadi menduplikasinya agak lebih mudah. Ini gerakan yang dibicarakan Dewa kuno Jailsea. Mata Dewa Es Giok kuno membelalak karena terkejut. Pada saat ini, Black Destruction Serpent Dragon menggunakan energi Origin Destruction-nya dan melepaskan hantu naga hitam merah yang menyerang Dewa kuno Ais Jade. Dewa kuno Ais Jade lenyap di bawah dua serangan itu. Sementara itu, kemuliaan Dewa kuno dan Gunung Matahari Dewa kuno telah memaksa Dewa kuno Muyu melarikan diri. Keduanya lalu segera pergi membantu Xin Wuheng. Dewa kuno Jailsea segera terjun ke situasi yang berbahaya. Dia bersiap untuk membantu Dewa kuno Ais Jade ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Feng telah berhasil menahannya untuk sementara. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bagaimana mungkin dewa-dewa setengah langkah ditahan oleh Dewa kuno peringkat 8? Meskipun Zhao Feng memiliki banyak trik di lengan bajunya dan bahkan pembantu seperti naga ular penghancuran hitam dan kucing pencuri kecil, itu seharusnya tidak terjadi. Dewa kuno Jailsea, kamu akan kalah kali ini juga. Xin Wuheng tiba-tiba mulai memanfaatkan energi dunia yang tak terbatas. Bersama dengan anggota ras dewa raksasa lainnya, dia memenuhi langit dengan telapak tangan dan kepalan energi yang mengancam akan menelan Dewa kuno Jailsea. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa kuno Jailsea agak pucat. Dua dewa-dewa setengah langkah sebenarnya bukan tandingan tim Xin Wuheng dan Zhao Feng. Tentu saja, alasan utamanya adalah Zhao Feng berhasil menekan Dewa kuno Ais Jade, yang merupakan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Di lantai atas menara sensorik, kucing kecil pencuri merebut kembali kendali. Kucing kecil pencuri itu telah mencapai tingkat otoritas tertinggi di atas menara sensorik dan sekarang dapat mendorong kisaran menjadi 10 juta li. Tiba-tiba, 3 titik cahaya putih muncul di tepi jangkauan menara sensorik. Dalam kilatan cahaya putih, Nonagon mulai memperbesar wilayah di sekitar 3 titik cahaya itu. Dua anggota aula jiwa kuno dan seorang pemuda tampan dan anggun dengan cepat menuju menara sensorik.